Dalam Islam selalu aja ada optimisme. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku sangat tidak suka dengan pesimis. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya, dan seterusnya. Tetapi, aku sangat suka dengan al-fa'al. Dan makna al-fa'al adalah kalimat optimis. Saya bisa, saya akan mampu, saya akan raih. Tapi seperti itulah Islam mengajarkan agar setiap orang penganutnya, setiap muslim itu selalu optimis dan selalu bergerak. Nah ini poin penting yang merupakan pondasi tawakal. Karena tawakal artinya adalah orang bekerja dulu, setelah dia bergerak bekerja, agar dia bisa sukses, maka dia kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang tawakal ini. Maksudnya bekerja dulu, setelah bekerja perbuatan apapun walaupun kecil, apalagi kalau sampai besar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beliau mengatakan terjemahannya kurang lebih, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahagia dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Ada bedanya antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal teman-teman sekalian, dia berusaha dulu kemudian dia kembalikan kepada Allah. Dan ini dipastikan orang yang seperti ini akan terpenuhi. Apapun yang dia sudah usahakan akan mencapai nilai titik klimaksnya dalam kesuksesan kalau dia setelah berusaha dia tawakal. Dia bekerja dulu, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia mulai belajar, baru dia tawakal kepada Allah. Jadi dia ikhtiar dulu. Maka dipastikan nanti hasil ikhtiarnya atau upayanya walaupun itu kecil, yang penting bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Dan pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Seperti itulah. Yang penting dia ikuti hasil perbuatannya kepada tawakalnya. Dan kalau tawakul adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu pada Allah tapi tanpa ikhtiar. Nah cara memahaminya begini. Pernah di Masjid Nabawi ini, masjid di depan mata kita yang alhamdulillah kita bisa sholat sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat dia ingin mendengarkan pengajian Nabi SAW. Begitu dia mau masuk masjid, dia lagi pegang tali kekangan untanya. Kemudian dia ragu antara ikat atau enggak ya. Terus dia bilang, sudahlah, saya tawakal kepada Allah. Tidak diikat, kemudian dia mau masuk pengajian. Begitu kakinya menginjakkan kaki ke pintu masjid, untanya lari. Maka dia pun sibuk mengejar unta tersebut. Dan unta ini larinya cepat sekali. Dan dia kalau lepas susah untuk ditangkap. Sahabat ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Lalu dia masuk masjid, untanya lari. Dia kejar, tidak ketemu untanya. Sudah lepas, karena masa dulu mungkin kalau saya sekarang mungkin masih lebih mudah lah dalam kota. Mungkin orang bisa menghalangi dengan kendaraan dan segala macam. Mungkin ada senjata yang melumpuhkan misalnya. Kalau zaman dulu sulit sekali. Maka dia pun kembali ke masjid, pengajian sudah selesai. Karena Nabi SAW tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi ceritanya begini. Kata Nabi SAW, keliru, iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi harus ada ikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Berapa banyak orang yang justru menganggap ini adalah hal ya, tidak penting. Mereka menganggap tidak penting untuk ya, berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak usah kunci mobil, nggak usah kunci rumah, toh nanti tawakal kepada Allah. Masuk maling, diambil, jadi kan? Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus memahami masalah ini. Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya, maka kita akan mendapatkan poin pertama, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Potongan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi ini pencukup ini, Ibnu Rajab mengatakan tawakal adalah seutama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Karena memang Allah mengatakan fahuwa hasbu. Allah akan jadi pencukup baginya, maksudnya semua kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu surah At-Talaq ayat 3 ini sebelumnya itu Allah menyebutkan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepadanya. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengembalikan urusan hasil daripada perbuatannya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup terhadap semua kebutuhan dia. Ya, disebabkan karena tawakal inilah kita akan mendapatkan ya, kecukupan. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata beliau SAW, "Lau anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafathum." Kalau seandainya manusia itu mengambil nasihat ini, dia betul-betul berusaha dulu, tidak vakum, kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada Allah, niscaya pasti ayat ini akan mencukupi baginya. Karena Allah telah menjanjikan. Ya. Yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakal, maka sungguh segala urusan dunia dan agama mereka akan mereka dapatkan. Akan mereka dapatkan. Memberikan kecukupan baginya. Ada juga satu kejadian di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang selepas sholat Jumat duduk di masjid, enggak keluar. Laki-laki. Umar datang asar masih ada, Umar datang maghrib masih ada. Ditanya sama Umar, kalian ngapain di sini? Apain aja di sini? Ya. Maka mereka mengatakan, kami kaum yang bertawakal kepada Allah. Maksudnya enggak usah keluar bekerja, tunggu aja di sini. Kalau rezeki ya datang juga. Nah seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil memarahi mereka, dan kemudian beliau mengatakan, kalian sudah tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan langit menghujankan emas, yang ada air, dan air ini dikelola lagi supaya dia bisa menghasilkan misalnya tanaman dan seterusnya, ya, atau hewan ternak dikonsumsikan air tersebut, manusia minum supaya dia bisa bergerak beraktivitas, baru bisa ada hasilnya. Maka Umar mengatakan, keluarlah ya, dan jangan menjadi orang-orang yang membebani masyarakat. Suruh cari rezeki, disuruh keluar, gitu kan. Asy-Syaukani ini juga salah satu ya, ulama mengatakan, barang siapa menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan akan semua kebutuhannya. Tapi ingat ya, ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah.